Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita melanjutaken ngaji kita kitab Wasiatul Mustafa. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani. Dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya, mugi-mugi hajat kita digampilaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 26. Niki tasik ayyamut tasyrik nggih. Hari tasyrik. Hari tasyrik itu terakhir mangki sampai asar. Menawi tasik pingin kurban tasik saged monggo mbeleh kurban nggih. Nek dereng pun telas Pak kambinge tumbas nang pasar. Gulkar pun telas. Pun halaman 26 Pak Edi. Nginggil piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali. Walil ahmaqi lan iku tetep keduwe wong kang kumprung. Apa bahasa kumprung niku napa kumprung niku? Kumprung niku basa kitab. Kumprung siwalan kerta enten. Kumprung niku napa kumprung? Mboten enten. Nun? Kumprung niku pekok. Nek pekok enten mriki pekok. Kucluk. Bahasa kucluknya. Dungu, bahasa Indonesia dungu. Kumprung niku dungu, kucluk niku kumprung ya. Walil ahmakilan iku tetep keduwe wong kang kucluk jare Pak Malik. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. Tetengerane wong koplak. Bahasa mana koplak. Pekok, koplak, terus nama malih kumprung, bahasa kumprung. Setunggal niku at-tahawunu fi faraidillah. Sembrono ing dalem pira-pira fardune Allah. Nyembranakno perkara-perkara sing difarduaken kalian Gusti Allah. Iku jenenge wong kumprung. Wa kathratul kalami lan akeh guneman fi dzikrillahi ing dalem zikir nalikane zikir ing Allah. Kabeh zikir ternyata napa? Ngobrol dhewe jenenge wong kumprung, wong pekok. Wis angel iki jenenge angel. Watta'nu lan nacat-nacat fillahi ing dalem Allah. Nah, ini 3 ciri orang yang memiliki sifat pekok napa wau? Kumprung pekok. Setunggal niku sembrono urusan fardu nang gone Gusti Allah. Ya. Urusan perkara-perkara fardu digampangaken, gampilaken urusan-urusan fardu. Ya. Urusan-urusan fardu ae digampilaken, napa malih urusan sing sunnah. Ya. Urusan sing sunnah. Kalau kemarin kita belajar orang yang iffah, orang yang
nggih ifah jogo itu adalah orang yang menjaga dari perbuatan yang subhat. Orang yang bisa menjaga perkara subhat, maka pasti dia akan terjerumus kepada perkara yang halal. Terjerumus bahasa kok negatif. Jadi orang yang bisa menjaga perkara yang subhat, pasti dia akan mendapatkan kehalalan. Kalau kita tidak bisa menjaga kefarduan, apalagi yang sunnah. Yang fardu saja tidak bisa dijaga, apalagi yang sunnah. Orang yang tidak bisa menjaga yang sunnah saja itu sudah termasuk orang yang rugi, apalagi tidak bisa menjaga yang wajib. Perkara yang wajib itu kan modal. Perkara yang wajib itu modal. Bagaimana kita bisa untung kalau tidak ada modalnya. Tidak ada modal. Kemarin ada cerita didik nih. Jadi ada di sebuah instansi, di sebuah keuangan, setiap kali neraca dia buat itu mesti untung. Ketika ditanya uangnya, lah di duit untung itu ya. Mboten enten, jadi catatan itu untung, karena duite itu jenenge kumprung itu di situ ya. Wa kasratul kalami fi dzikrillahi lan akeh guneman ing dalam zikir nang nggone Gusti Allah. Bapak Ibu menawi solawatan pun diewangi kalian ngomong apa malih pada waktu marhabanan. Napa niki pas mahallul qiyam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Napa sing dugi sinten? Nan? Kemanten. Ya, lagu ini kan biasa kemanten. Rasul niku sing dugi niku ya. Jadi sampun ngantos ya Nabi anta syamsun anta badrun, ngono karo omong-omongan. Jenengan bayangaken niku pada waktu itu Nabi Muhammad datang. Ya. Itu jangan sampai ketika kita sholawatan ya dibarengi dengan yang lain-lainnya. Utamanya pada waktu ini tadi mahallul qiyam. Mahallul qiyam. Karena pada saat-saat itulah itu banyak orang-orang yang kasyaf, mata hatinya dibuka, itu mereka melihat memang Nabi Muhammad hadir bersama kita. Hadir bersama kita. Keistimewaan sholawat itu adalah orang yang bersolawat itu dibebaskan oleh Allah dari apa? Dari celaka, dari sesuatu yang mencelakakan kita. Bahkan ini Al-Quran ada itu. Ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri bersandar dengan Al-Quran itu bahwa orang yang membaca sholawat, orang yang bersama aku, ya, itu agar diselamatkan. Itu Nabi Muhammad, saya pernah membaca hadis itu seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu bersandar dengan Al-Quran, orang yang bersama aku, orang yang membaca sholawat kepada aku, maka berikan keselamatan sebagaimana engkau telah berjanji di dalam Al-Quran. Itu dalam hadis Tirmidzi itu dikatakan demikian. Itu keistimewaannya sholawat. Ada dua, ya kalau dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa dua orang ini jikalau dia melaksanakan ibadah ini maka dia diselamatkan. Apa itu? Orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi. Yang kedua adalah orang yang senantiasa membaca istighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Wa kasratul kalami fi dzikrillah, termasuk juga ketika Al-Quran dibaca.
ketika Al-Quran dibaca. Ya. Jangankan Al-Quran dibaca ketika ketika di luar. Ya. Apa sih pentingnya Al-Quran itu ketika dibaca kita harus diam? Itu kita kiaskan dengan ketika sholat gitu loh. Imam sholat, imam membaca surat-surat pendek. Setelah membaca Al-Fatihah, kita harusnya apa? Kita harusnya bagaimana? Makmum terus pundi? Mendengarkan kan? Mendengarkan. Kita harus mendengarkan. Ketika Al-Quran dibaca, saat kita sholat, kita jadi makmum, harus mendengarkan imam. Ya, begitu pula di luar sholat, harusnya kita demikian. Ketika kita zikir, maka jangan banyak bicara. Ya. Kalau demikian, maka itu namanya orang yang kumprung, pekok, jadi ya rugi dia. Watta'nu fillah lan nacat ing dalam Allah. Nacat Allah, napa nacat Allah niku napa? Mencaci maki Allah, ya, mencaci maki Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sering kali saya sampaikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu ayo kita dari hari ke hari kita tingkatkan. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas itu ya bilangan sholatnya, bilangan ibadahnya. Kalau kemarin belum sholat qobliyah ba'diyah, sekarang ditambah. Kalau kemarin kita belum baca Al-Quran, sekarang ditambah baca Al-Qurannya. Ketika kemarin kita belum apa, kita melakukan apa, itu namanya kuantitas. Nah, kalau secara kualitas itu, ibadah itu mulai dari sekarang kita tingkatkan dengan apa? Keikhlasan kita. Bahwa ibadah yang kita lakukan itu kita dasari dengan keikhlasan semata, wujud dari rasa syukur kita kepada Allah. Ayo kita latihan itu. Kita sholat ke masjid, wujud dari syukur kita kepada Allah, diberi kesehatan, aku tak nang masjid. Walaupun hanya sekedar omongan, saya berangkat ke masjid sebagai wujud syukur saya. Saya sholat ini, alhamdulillah saya sehat, saya tak sholat. Rasa syukur, ya. Gak usah macam-macam. Sholat duha itu kita lakukan karena apa? Kadang-kadang kita sholat duha karena apa? Ingin mendapatkan rezeki yang banyak. Langkut gak oleh rezeki. Nyalana Gusti Allah. Jare ini sholat aku lho wis bundas kok. Sirahku sampai ireng, sirahku napa? Bathukku wis ireng, salat sampai ping pirang rakaat iku. Sik pancet ae ngene iki. Engko mali nyalana Gusti Allah, ya. Nyalana Gusti Allah. Ya. Sebenarnya hadirin jamaah rahimakumullah, semua ibadah yang kita lakukan itu awalnya harus diikhlasi dulu. Nanti efek sampingnya, ya. Side effect-nya itu akan kita dapatkan sendiri tanpa harus kita minta, itu kita akan dapatkan. Tapi apa boleh Pak kita sandarkan ibadah kita itu dengan itu? Ya boleh saja, Rasulullah pun juga demikian. Tetapi tingkatan-tingkatan yang seperti itu tingkatan motivasi awal. Tapi tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya kita berusaha untuk melaksanakan semua itu karena rasa syukur kita kepada Allah. Nabi Muhammad itu nyambung sholat itu ketika ditanya oleh Aisyah, itu apa kamu tidak mau kalau aku ini termasuk golongan orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Jadi motivasi terakhir pada tingkatan kita ini, kualitas keimanan kita semakin baik, itu ditunjukkan dengan motivasi ibadah kita. Kalau ibadah kita semakin hari semakin baik karena motivasi ibadah kita untuk mendapatkan ridho Allah dan sebagai wujud syukur kita, itu berarti keimanan kita naik. Kalau sudah motivasi ibadah kita itu karena fisik, ya, apa ndak boleh? Ya. Tapi kalau masalah fisik berarti masih sangat
motivasi yang rendah. Ya. Kalau dihubungkan dengan teori motivasi kata Pak Edi, teori motivasi itu semakin tinggi, ya, semakin tinggi tingkatan orang itu semakin mengecil, ada kurva piramida gitu. Semakin tinggi itu akan semakin kecil dan dia hanya butuh apa? Butuh pengakuan begitu saja. Fisik itu ada di bawah-bawah ini, fisik, keinginan-keinginan fisik itu di bawah. Tapi di atas nanti itu hanya pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan kehambaan kita kepada Allah. Nah, itu kalau dihubungkan dengan ilmu umum ya, ilmu motivasi. Jadi itu kita harapkan demikian agar apa ya ini tadi. Kadang kita semangat aku, terus kemudian yang kita motivasikan dalam keibadah kita itu adalah karena fisik. Ketika fisik itu tidak kita dapatkan, nanti salahkan Gusti Allah, itu yang bahaya. Itu yang lebih bahaya lagi. Lebih bahaya. Hati-hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim berikutnya. Ya Ali, we Ali, lil makhduli iku tetep kedue wong kang den ino Gusti Allah. Orang yang terhina di mata Allah itu salah su'alamatin utawi telu piro-piro tetenger. Nomor setunggal kasratul kidbi, akeh goroi. Wong sing dihina oleh Allah itu satu, kakean goro. Goro niku napa? Bujukan, no kono bujuk, no kene bujuk, sakno. Ayo, wong bujuk niku kira-kira enak no mboten? Sakno. Akhirnya kono wis dibujuk, ono endi aku urip no endi ya. Nang RT kene wis bujuk, ono kono bujuk, ono kono bujuk. Gak duwe nggon sampean. Gak duwe nggon, wis pokoke gak enak. Terus bujuk siji mendatangkan bujuk yang lainnya, ya. Bujuk berjamaah. Nggih, ya. Lan bujuk iku gak enak. Bujuk iku gak enak. Wa kasratul aimanil fajiri, wong sing dihina oleh Allah yang kedua adalah orang yang banyak supoto niku napa supoto niku? Sumpah. Orang yang banyak bersumpah al-fajir, sumpah goro, sumpah bohongan, sumpah yang tidak benar. Sumpah tidak benar. Sumpah itu yang dihukumi sah menurut fikih itu adalah sumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi, billahi, terus tallahi, ada 3. Yang jika di bahasa Indonesianya itu demi Allah, itu ada ikatan hukum di dalam fikih itu disebut sumpah, ya, demi Allah. Tapi ini sampean sumpah cuma ngene ciker biker, jare wong biyen opo kudu ciker biker iku opo, nggon kula biyen cilik-cilikan kula ciker biker yo aku iku temenan teko ngono, ciker biker iku opo, melungker ta ya apa nek diciker napa? Oh ngene. Ciker. Mosok terus hubungannya kali sumpah terus ngeten napa? Ciker biker melungker ta ya apa? Biyen ngoten jaman kula biyen. Ciker biker padahal yo gak ngerti ngoten niku, Bang. Gak ngerti apa sih ciker biker. Tuku nek Jawa Tengah napa nek sumpah wong Jawa Tengah. Ciker biker. Opo ae. Tapi sumpah sing ada hubungannya dengan fikih, hubungannya dengan ada hubungannya dengan hukum Islam, itu adalah ya dengan kata-kata demi Allah kula ngeten. Kalau sudah ngomong demi Allah, kalau kita sudah ngomong billahi, wallahi aku teko, maka jika tidak melakukan maka dia mendapatkan kafarat. Kafarat sumpahnya itu. Kafarat itu apa? Kena denda kafarat sumpah. Ya. Napa kafarat sumpah niku? Nggih. Kalau tidak salah 3 hari berpuasa.
3 hari berpuasa atau memberi makan 3 orang ya. 3 hari berpuasa itu kafarat sumpah. Itu semakin banyak orang sumpah-sumpah palsu, maka dia akan semakin banyak celakanya. Apalagi sekarang ini sumpah maupun ini pakai Al-Quran dan lain sebagainya. Aduh berat nih. Sumpah pocong ya nopo sumpah pocong. Dukun pun di sumpah pocong. Wonten sumpah pocong ya. Wa kathratul hawaiji ilan nas. Lan akeh pira-pira hajat maring menungso. Butuh kepada manusia. Butuh kepada manusia. Ya. Jangan sampai kita ini tergantung dengan orang lain. Jangan sampai kebahagiaan kita itu digantungkan dengan hal-hal fisik ataupun orang lain lah. Ya. Kenapa? Karena orang butuh itu menunjukkan orang yang tidak kaya. Ya. Orang yang kaya itu apa? Orang yang tidak butuh. Orang yang kaya itu orang yang tidak butuh. Semakin banyak kebutuhannya, semakin menunjukkan tidak kaya, tidak kaya. Contoh, kula niku nek mboten napa niki mboten numpak mobil Mercy, kula niku mboten bahagia ngoten. Mboten bahagia ngoten. Jadi kebahagiaannya itu dipersyaratkan dengan numpak Mercy. Ya gak bahagia sampai mati. Padahal orang bahagia itu ya tidak harus demikian. Ada orang bisa tidur di atas napa? Di atas becak, enak ngono sok mangap sikile karo glantong ngono. Kok iso ngono turu ngono ya. Tapi lha itu berarti menunjukkan orang bahagia. Buktinya apa? Iso turu lengger ya. Ayo. Iso ngorok-ngorok barang. Wong sing duweke akeh sampai kamu gak iso turu-turu. Bocah ngitung duwe. Lah kate gawe apa duwe gawe nguruk sampean ta. Ki nguruk nek mati. Ya ndak. Kemarin saya lihat di iNews itu ya. Jadi perilaku orang-orang kaya di dunia itu. Ya mereka paling ya kebanyakan ya orang-orang yang sederhana, berperilaku sederhana, kayak Jack Ma, kayak siapa itu. Sinten malih Pak sing sugih-sugih. Jadi pemilik Microsoft gitu ya. Mereka yang kaya-kaya itu bahkan paling banyak kekayaannya itu diberikan kepada orang lain untuk amal. Ya. Kenapa? Karena dari amal itulah ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan. Jadi semakin kita ini menyedikitkan persyaratan kita untuk bahagia, semakin kita cepat bahagia. Ya, yang penting aku iki iso ambekan, yang penting aku iso mangan, kumpul bojo, wis enak. Adik sampean muluk-muluk. Lho Pak, apa gak oleh Pak muluk-muluk? Ya boleh-boleh saja kalau memang cita-cita. Lah nek cita-cita tok terus sampean anggremno omah ya padha ae. Kalau memang sebuah cita-cita dan dikejar dan kemudian diikhtiari dan ditawakali, itu adalah sebuah perjuangan. Tapi kalau kita ini kepingin tapi mari ngono ya cuma sekedar kepingin, ya itu mau bagaikan memeluk bulan. Ya. Pungguk merindukan bulan. Ngerti pungguk? Napa Pak niki? Ada pepatah itu. Pak Takmir niki. Pungguk niku napa pungguk niku? Oh, pungguk niku manuk. Pungguk bagaikan pungguk merindukan bulan. Ini disampaikan pungguk itu ono sing ngomong kodok, ono sing ngomong manuk. Merindukan bulan, pingin nanggone bulan. Ya kange lamun gak mungkin kan gitu. Ayo coba ikut terus-terus. Aku nek gak tutuk ngene bulan, gak bakal bahagia. Ya gak bahagia temen sampean. Lah apa kok cek adoe? Ya. Kok sampai tutuk kono ya. Artinya apa? Kita menyedikitkan dari ketergantungan kita kepada orang lain, itu akan semakin kita ini merdeka. Semakin kita ini merdeka terhadap diri kita sendiri.
terhadap diri kita sendiri. Ya. Dan itulah kunci dari kebahagiaan itu. Ya. Kakean delok wong. Ya coba panjenengan kalau dulu zaman kula napa kuliah. Ini nanggone kutha niku rasane sing jenenge utek iku muter. Soalnya apa? Ketok sepeda motor, mobil lewat terus. Ono kene iso mlaku wae. Coba sampean arang-arang mulih nang ngene kampung, ono kono sepi krungu kodhotok tung tung. Ono krungu swara jangkrik meneng ngene sampean ana kono. Yantenge ngono enake urip ono kene. Enak nek sedina rong dina. Coba sampean terus ono kono lah ya gak enak. Nggih. Tapi jadi dua hal yang memang tidak harus kita kontradiksikan, dua hal yang tidak harus kita pertentangkan, itu ya nggak usah dipertentangkan, tetapi harus dicari jalan keluarnya. Ya kolo-kolo nang desa ngedemno pikiran, tapi ketika kita di kota juga harus kadang-kadang eling nang desa. Ya ayem ya nang desa. Wis berarti saiki gak usah terlalu kemaruk jare wong Jawa, gak usah terlalu kemaruk. Kaya wong Jawa ngono lho, kebutuhane didik akhirnya dhek tenang. Nek gone urip nek kutha tapi atine rada nek ngene desa. Ini enak. Nah, ini penyikapan hidup itu begitu. Di awal-awal dulu begitu. Kene ya Allah kok kaya umep ngono pikirane. Delok sepeda motor lalu lalang gitu. Ngono iso muter dhewe ya Allah. Iki nang diae wong iki nang dia. Niru wong kene kakean tiru-tiruan akhirnya sampean bingung karepe dhewe. Mulane wis santai ae, jadilah diri kita sendiri. Udah kalau memang bisa ditiru ya ditiru, kalau enggak ya memang kita seperti ini, kita terus berusaha. Insya Allah itu semua akan menjadikan ketentraman dalam hati kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita bisa demikian, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah.